Itu pilihannya, merdeka atau mati. Nah, kalau saya, daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah, lebih baik mati berkalang tanah. Sekarang tinggal ini, pilihannya hidup atau mati, menjadi budak atau merdeka. Apa bisa bangsa kita merdeka 100%? Bisa kalau orangnya mau. Tadi kan sudah saya bilang. Kalau orangnya mau, bisa. Kalau mau merdeka 100% bisa. Tapi kalau mau merdeka, nggak mau berjuang, akan merdeka dari mana? Bangsa kita Indonesia ini merdeka merebut dari kekuasaan penjajah. Sampai diwangi apa? Korban jiwa, korban darah untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Bukan hadiah kita merdeka ini. Itu pilihannya, merdeka atau mati. Nah, kalau saya, daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah, lebih baik mati berkalang tanah. Sekarang tinggal ini, pilihannya hidup atau mati, menjadi budak atau merdeka. Apa bisa bangsa kita merdeka 100%? Bisa kalau orangnya mau. Tadi kan sudah saya bilang. Kalau orangnya mau, bisa. Kalau mau merdeka 100% bisa. Tapi kalau mau merdeka, nggak mau berjuang, akan merdeka dari mana? Bangsa kita Indonesia ini merdeka merebut dari kekuasaan penjajah. Sampai diwangi apa? Korban jiwa, korban darah untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Bukan hadiah kita merdeka ini. Sebuah perjuangan. Bukan hadiah dari bangsa-bangsa lain, bukan. Berjuang kita mati-matian, perlumpuran darah. Makanya anak-anak sekarang tinggal mengenyam enaknya saja, makanya sembrono ini. Makanya kita yang sebagai generasi tua harus mau memberi nasihat anak kita sendiri. Paling tidak anak kita sendiri. Anaknya sendiri, cucunya sendiri. Nggak usah orang lain dulu. Sekarang loh, seusia kamu 17 ke atas sampai 30, banyak orang nggak ngerti. Yang dikejar mau kepinteran, pinter, tapi bener lali. Boleh pinter, tapi harus jangan tinggalkan bener. Tapi manusia tetap pernah salah, tapi salahnya jangan disengaja. Kalau salah disengaja itu sudah pengkhianat. Suruh nyimpan uang malah dicuri, suruh menjaga malah mencuri, disuruh mengatur hukum malah melanggar hukum. Pengkhianat itu. Hakim itu sebetulnya wakil Tuhan. Iya, memutuskan salah atau benar hakim toh. Setelah persidangan, hakim yang memutuskan, bukan panitera. Bukan jaksa anggota, bukan. Hakim, ketua hakim, hakim ketua yang memutuskan. Itu wakil Tuhan. Makanya harus jernih. Benar-benar tahu kebenaran. Kalau masih gini, masih bisa disogok, pengkhianat. Nah, makanya kita, pemerintah kita, bangsa kita, serius apa enggak berantas kejahatan nih, seperti ini. Kalau ingin merdeka 100%,
harus serius memberantas kejahatan, terutama kejahatannya sendiri dulu. Nggih. Mau memberantas kejahatan orang lain, wong kamu kok melarang aku mencuri, wong kamu yang mencuri. Nah, kan gitu toh. Sebelum membersihkan rumah orang lain, rumahnya sendiri dibersih. Kalau membersihkan lantai harus pakai sapu yang bersih. Kalau sapu kotor, ya nggak jadi bersih lantainya. Jadi kotor juga. Monggo, silahkan mau apa yang ditanyakan. Iya, Mbah. Mengapa banyak orang Indonesia saat ini justru mengagungkan budaya asing dan melupakan budayanya sendiri? Dah, makasih. Nah itu tadi loh, karena sudah kena virus asing, orangnya mudah terpengaruh. Sekarang orang Indonesia mengembangkan budaya mana? Karena dia misalnya di Jepang, sekolah di Jepang, beliau mempunyai pengalaman di Jepang tapi diterapkan di Indonesia. Ini juga salah. Kuliahnya, sekolahnya di Mesir, lalu pulang di Indonesia, diterapkan di Indonesia. Ini salah. Karena Indonesia bukan tempat budaya asing. Indonesia ya budaya Indonesia. Itu sama dengan mau mengagamakan Pancasila. Merah darah putih tulang. Bendera merah putih itu lambang kesucian. Berani dengan suci. Kebenaran yang suci. Negara Indonesia bermakmur. Tidak layak orang yang berdomisili ini kalau orangnya tidak berjiwa yang suci. Penjahat semua. Berdebah. Bangsat. Pencuri. Pencuri. Orang kecil itu tahu apa? Ya, hanya bisa ngomong aja. Walaupun ngerti bagaimana, enggak punya kekuatan apa-apa orang kecil. Tapi kalau pejabat, aparat, bisa. Orang kecil ingin bertemu DPR sudah sulit. Padahal DPR itu kan wakil rakyat. Wakilnya rakyat. Tapi rakyat ingin ketemu wakilnya sulit kok. Apalagi menyampaikan inisiatifnya. Nah sebenarnya wakil rakyat kalau nggak ngantor ya sekali-sekali lah belusuan. Biar tahu yang diwakili keluhannya apa, yang dikeluhkan apa masyarakat. Nah, nggak ada orang DPR itu belusuan di desa-desa, nggak pernah ada. Jadi bukan perwakilan rakyat, pembohongan rakyat itu namanya. Dewan Pembohongan Rakyat. Bohong semua, tidak mewakili rakyat. Jadi aparat negara, aparat pemerintah itu harus ini tadi, harus tahu kebenaran. Titik. Kalau tidak tahu kebenaran, mau berjuang pakai apa? Alasannya apa? Kalau inginnya gini-gini saja ya sudah, nggak usah berjuang. Oh nggak ingin merdeka kok. Biar selamanya menjadi budak orang asing. Kalau perlu negara ini diserahkan orang asing, kita cukup menjadi budak aja. Ya. Jadi kenapa ya bangsa kita kok melupakan budaya kita sendiri? Itu karena sudah terjangkit virus asing. Entah itu Arab, entah itu Cina, entah itu Inggris lah ini. Tata cara kepinterannya boleh. Saya sudah ngomong loh, banyak orang pinter, tapi belum kelihatan yang benar.
Mencari orang benar sulit sekarang. Makanya generasi-generasi kita ini harus diwarisi apa besok? Ditinggali warisan apa? Kebodohan? Orang bodoh itu lemah, Mas. Ya, diomongin dikit percaya, ditakuti dikit ya takut. Itu lemah orang bodoh itu. Makanya jangan menjadi orang bodoh. Jangan menjadi orang bodoh. Harus pinter, tapi ya harus benar. Sudah tidak selayaknya. Kita merdeka sudah 80 tahun merdeka. Mencari orang benar saja kok masih sulit. Jangan dianggap kalau ada gebrakan gini kinerja sekarang, jangan selalu dipuji, jangan langsung dipuji, diteliti dulu. Sekarang dipuji gini nanti nak merosot. Ya. Boleh memuji yang kebagian. Wah, pemerintahan Jokowi andum beras, andum duit, wong cilik. Nyatanya aku ya golek sandang pangan dhewe. Nah, sing kebagian ya sing cedak RT ini. Ya dikenal dia apa pamong. Nggih. Apa sing disenengi pamong, apa sing RT ya pamong sini. RT ini luasannya mau RT. Ada orang janda tapi kaya. Ladangnya luas, sawahnya luas sampai disewakan. Tapi tiap bulan masih dapat jatah. Oh iya. Ada yang tidak punya apa-apa, tidak tahu RT-nya. Kok enggak itu yang dibantu. Itu kan yang layak menerima bantuan sebetulnya kan orang yang hidupnya berat. Okay. Bukan yang hidupnya sudah cukup. Ya saya tidak iri, biar saya ini sudah cukup kok makan minum sendiri. Yang lainnya yang hidupnya belum layak itu masih banyak. Dah saya dikategorikan kaya ya. Terima kasih Tuhan. Wah, sudah kaya ya. Ya, memang sekarang saya sudah kaya. Warga banyak, teman banyak. Kaya. Mau apa? Anak sudah punya, cucu sudah punya. Enggak punya makan, dikasih anak. Ya. Yeah. Ini ibunya, ini ibu beras, ini ibu belanja, kan sudah cukup. Masih ada yang di bawah saya itu, ada antri apa, nggak pernah boleh, nggak pernah dapat banyak Mas. Lah ini termasuk korupsi kecil-kecilan. Makanya kalau kita ingin hidup menghirup udara yang sejuk, yang segar, kupas tuntas penjahat. Penjahat harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Boleh masih ada orang salah ya nggak apa-apa. Kalau salahnya itu tidak disengaja. Karena apa? Menghitungnya bisa salah aja keliru. Ngomong kadang ya salah. Tapi kalau tidak disengaja nggak jadi apa. Perbuatan banyak yang salah perbuatannya. Tapi salahnya kalau nggak disengaja kan nggak apa-apa. Yeah. Tidak menjadi malapetaka. Yeah. Sekecil apapun perilaku kesalahan dilakukan dengan sengaja. Ini yang menjadi malapetaka. Apalagi disengaja, apalagi kesalahan besar. Di PR kita sebagai bangsa Indonesia ini masih banyak. Tadi salah satunya bagaimana cara merdeka lahir batin.
Tidak usah saya omongkan di sini. Nggih. Saya ingin ngomong yang berhak, yang berkuasa saja. Nggih. Siapa tahu nanti saya didatangi atau gimana, ditimbali, monggo. Tapi saya tidak mengharapkan menghargai diri, walah kesombongan wong. Yang saya lakukan yang sederhana saja, solusi yang sederhana saja. Ini ucapan saya ini sudah mewakili orang penghayat sekian banyak, Mas. Jadi unjuk rasanya orang penghayat nggak usah pakai mobil, pakai sound, pakai walah macam-macam. Lewat ini saja, media cetak ini sudah cukup. Tentang apa? Tentang pemerintahan. Ya, sekarang ini marak orang yang merasa jenuh, sudah merasa jengkel, sudah. Tapi kita sebagai orang penghayat, bangsa yang tahu diri, memang jadi pemimpin itu mau menata, mau membangun yang sebaiknya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya,